Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Pramestri Regista Andiana, NIM 2019-066 dari kelas manajemen 5B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh pemesanan online melalui aplikasi Matahari Mall terhadap keputusan pembelian konsumen pada saat COVID-19. Yang pertama yaitu abstrak. Di dalam abstrak ini yaitu pandemi COVID-19 telah merubah banyaknya bidang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan perekonomian masyarakat, kaitannya dengan pola interaksi masyarakat, keberadaan online shop, dan strategi pemasaran yang beragam menjadi salah satu jawaban terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi konsumen tentang kesenangan berbelanja di mataharimall.com. Pada saat pandemi COVID-19 pada saat ini serta pembelian impulsif. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui bahwa mataharimall.com mampu memberikan kemudahan terhadap para konsumen sehingga meningkatkan kesenangan konsumen akan terpenuhnya kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini adalah bidang fashion, yaitu yang selanjutnya latar belakang. Latar belakang ini yaitu pada era pandemi COVID-19 seperti ini, banyak masyarakat yang takut untuk keluar rumah atau berkerumun dan juga tempat-tempat yang ramai pengunjung ditutup sementara agar tidak menyebabkan kerumunan terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 ini cepat sekali menular ke orang-orang. Maka dari itu masyarakat ketakutan dan tidak berani untuk keluar rumah atau ke tempat keramaian. PT Matahari Departemen Store Tbk ini mengalami kerugian. Maka dari itu bagaimana caranya agar tidak mengalami kerugian yang cukup besar? Salah satunya mengembangkan bisnis di online seperti aplikasi Matahari Mall tersebut. Karena pada saat ini yang sangat digemari anak muda maupun orang tua yaitu aplikasi melalui online dikarenakan lebih mudah dan juga praktis serta tidak menyebabkan kerumunan. Namun keperluan tetap terpenuhi dengan adanya aplikasi online yang sudah canggih seperti saat ini, yaitu dengan contoh aplikasi Matahari Mall tersebut. Dengan begitu, perusahaan bisa menjalankan usahanya melalui berjualan online tersebut meskipun store offline sedang tutup dikarenakan lockdown akibat COVID-19 ini. Teknologi sekarang juga semakin canggih, dengan begitu bisa memanfaatkan teknologi tersebut agar menciptakan suatu hal baru, yaitu seperti aplikasi Matahari Mall tersebut, dengan bertujuan agar para pengguna aplikasi tersebut dapat mendapatkan keuntungan berupa diskon khusus, benefit tambahan untuk anggota Matahari Good Card. Yang menggunakan aplikasi ini diskonan langsung dari yang bekerja sama dengan MCC, reward tambahan untuk mendaftarkan keanggotaan MCC lewat Matahari aplikasi, dan kemudian mengolah serta mengakses informasi keanggotaan. Itu Matahari Department Store adalah salah satu department store yang bergerak dalam bidang retail. Terdapat banyak sekali produk dipasarkan oleh PT Matahari Mall. Contohnya seperti baju, pakaian, sepatu, tas. Matahari juga menyediakan fashion dari balita hingga orang dewasa. Di Matahari itu sendiri mempunyai beberapa merek yang dipasarkan di Matahari Department Store. Terdapat dua kategori barang, yaitu barang direct purpose dan barang konsinyasi. Barang direct purpose merupakan barang milik Matahari, dan barang konsinyasi merupakan barang
milik supplier yang bekerja sama dengan Matahari Department Store. Terus aplikasi Matahari Mall atau matahari.com adalah situs berbelanja online pertama di Indonesia dan penerapan sistem O2O, online to offline dan offline to online. Toko di seluruh Indonesia. E-commerce ini menawarkan pilihan layanan terbaik untuk mendukung komunitas belanja online dengan aman, nyaman, dan handal. Selanjutnya, di era sekarang e-commerce tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Dilihat dari gaya hidup masyarakat di era digital ini, e-commerce adalah sebagai konsumen tanpa perlu dipertemukan dan negosiasi saat berbelanja atau membutuhkan jasa seperti transportasi online dan jasa pengiriman barang dagang. Maka dari itu, dengan cara berdagang melalui online, kita mendapatkan keuntungan. Dengan adanya pandemi sekarang ini, berbelanja online sangatlah untung dengan adanya sosial media dan juga aplikasi belanja online seperti matahari.com ini. Habis itu kita selanjutnya ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen tentang kesenangan berbelanja di matahari.com pada pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan yang kedua, bagaimana cara konsumen mengenali pembeli impulsif di matahari.com. Selanjutnya, tinjauan teoritas dan perumusan hipotesis keputusan pembelian. Yang pertama itu menurut Irwan dan Haryono 2015. Keputusan pembelian merupakan salah satu bagian dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan yang secara langsung terlibat dalam usaha menentukan kualitas produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Keputusan pembelian merupakan proses konsumen dalam mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai kualitas maupun merek tersebut sesuai dengan selera konsumen. Dan yang kedua, menurut Kotler dan Keller, dijelaskan bahwa perilaku konsumen merupakan studi terkait dengan individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, maupun terkait bagaimana barang, jasa, gagasan, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dan yang ketiga, menurut Priyansa 2017, gaya hidup konsumen merupakan gambaran perilaku konsumen yang terkait dengan bagaimana ia hidup menggunakan uangnya serta memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang pertama itu menurut judul dan tahun penelitian serta nama penulisnya yaitu Teresia Pradiani dan Gieska Damara dari Asia Malang. Pengaruh website dan kesadaran merek terhadap keputusan pembelian produk yang dijual di mataharimall.com. Yang kedua, menurut Estu Mahanani 1, pengaruh citra merek, kualitas produk, harga, dan gaya hidup terhadap keputusan pembeli produk matahari.com pada 2017. Kerangka konseptual. Yang pertama yaitu diskon, reward, akses informasi. Kemudian itu pemesanan online melalui keputusan pembelian konsumen. Pengembangan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan dan kebenarannya masih lemah karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis juga dipandang bahwa sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu H1 sama dengan diskon pada pemasaran online pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. H0 yaitu diskon pada pemesanan online tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian di
keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. Yang kedua, reward pada pemesanan online berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. H0 yaitu reward pada pemesanan online tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. Dan yang ketiga, akses informasi pada pemesanan online berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. H0, akses pada pemesanan online tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di aplikasi Matahari Mall. Yaitu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Istilahnya penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan pada Crick dan Miller, yaitu pada mulanya bersumber dan pengamatan kualitatif dan dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Kemudian melalui hal tersebut didefinisikan bahwa metodologi kualitatif merupakan tradisi tertentu dengan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia dalam keasasan sendiri serta berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahnya. Sedangkan penelitian deskriptif dimaksud untuk mendeskripsikan serta menggambarkan terkait dengan fenomena-fenomena yang dikaji baik serta bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksud untuk mendeskripsikan terkait dengan persepsi konsumen tentang kesenangan berbelanja di matahari.com pada pandemi COVID-19 yang dikaji dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada era digital dan revolusi industri 4.0, keberadaan e-commerce memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan perekonomian seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi internet secara smartphone. Perkembangan internet saat ini membantu dalam segala bentuk aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus melakukan interaksi secara langsung serta tanpa adanya batas ruang dan waktu. Pada dasarnya, pada era saat ini, sebagian besar penduduk dunia termasuk masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal adanya teknologi dan kemajuan internet serta pemanfaatan kehidupan sehari-hari untuk menunjang dan menunda segala bentuk aktivitas keseharian. Penggunaan teknologi internet dalam hal ini adalah e-commerce dipilih dan digunakan karena banyaknya alasan bagi masyarakat untuk memanfaatkan media e-commerce, yaitu karena memberi jaminan kemudahan, praktis, kecepatan, variatif, mudah, serta tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dan yang kedua, keberadaan dan dampak adanya pandemi COVID-19 telah banyak mengubah pola interaksi dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Coronavirus ini adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelum pada manusia, virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal berada pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia. Menginfeksi klinis biasanya muncul dalam 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus ini antara lain yaitu gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, sesak nafas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Secara berkala COVID-19 masuk dan menyebar di Indonesia yaitu awal tahun 2020 yang kebenarannya mampu mengubah pola interaksi masyarakat di Indonesia yang awalnya bertemu secara tatap muka atau secara langsung, kemudian diharuskan melakukan pembatasan sosial termasuk
berinteraksi di dalamnya. Pemerintahan Indonesia membuat beragam kebijakan dalam rangka menekankan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, seperti membuat kebijakan lockdown area, pembatasan sosial berskala, hingga adanya kebijakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM. Dengan beragamnya kegiatan level sesuai dengan wilayah serta tinggi ataupun rendahnya kasus COVID-19 pada wilayah tertentu di Indonesia. Yang ketiga, kasus tersebut juga dan dirasakan secara langsung oleh banyaknya mal di Indonesia, termasuk Matahari Mall tersebut. Matahari Department Store Tbk adalah salah satu departemen yang bergerak di bidang retail. Dalam hal ini hal tersebut berdampak besar terutama terhadap kemasukan dan pendapatan perusahaan, sehingga hal tersebut tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan kerugian, bahkan bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan gulung tikar atau bangkrut karena ketidakmampuan dalam mencapai target pendapatan yang sesuai. PT Matahari Department Store adalah departemen yang bergerak dalam bidang retail. Terdapat banyak sekali yang dipasarkan oleh PT Matahari Department Store. Contohnya seperti baju, sepatu, tas. Matahari juga menyediakan fashion dari balita hingga orang dewasa. Di Matahari itu sendiri mempunyai beberapa merek di Matahari Department Store. Barang direct purchase tersebut merupakan barang milik Matahari, dan barang konsinyasi merupakan barang milik supplier yang bekerja sama dengan Matahari Department Store. Selama pandemi COVID-19, PT Matahari Store juga merasakan dampak yang besar, terutama dari jumlah konsumen yang turun drastis, sehingga pihak melakukan perubahan dalam strategi pemasaran dalam rangka mencapai target pasar yang diharapkan. Strategi bauran pemasaran digunakan mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, bauran pemasaran merupakan perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, serta distribusi yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran untuk mendapatkan respon yang diinginkan target pasar. Yang keempat, sehubungan dengan kesenangan berbelanja menurut hasil analisis dan studi literatur yang dilakukan oleh penelitian maka berbelanja melalui matahari.com mampu memberikan kesenangan terhadap konsumen, terutama pada masa pandemi COVID-19, seperti menjamin keamanan karena tidak melakukan interaksi secara langsung dengan orang banyak, pilih produk yang sangat beragam, kemudian dalam pembayaran serta beragam diskon yang dapat dinikmati oleh konsumen. Kemudian, selain itu, seringkali juga dalam kegiatan membeli suatu produk, konsumen mengenali pembelian inklusif, termasuk pada matahari.com. Salamon dan Robert menjelaskan bahwa pembelian impulsif merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan mendesak secara tiba-tiba dan tidak dapat dilawan. Kecenderungan ini membeli secara spontan pada umumnya menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, konsumen dapat mengetahui terkait dengan pembelian di matahari.com bahwa tindakan termasuk dalam pembelian impulsif ketika ia merasa bahwa ia sangat terdesak ingin membeli produk yang ditawarkan oleh matahari.com. Meskipun terkadang produk atau barang yang dibeli bukanlah suatu kebutuhan, melainkan hanya suatu keinginan. Oleh karena itu, pentingnya terhadap konsumen dalam memilih antara kebutuhan dan keinginan, terutama berbelanja online, karena memang di dalamnya memberikan kemudahan terhadap konsumen. Selanjutnya, kesimpulan. Pada COVID-19,
telah mengubah banyaknya bidang kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan perekonomian masyarakat, kaitannya dengan interaksi yang dilakukan. Dalam rangka menjawab kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan berbelanja di tengah pandemi COVID-19, maka kegiatan online shop merupakan jawaban terhadap permasalahan tersebut. Berbelanja melalui matahari.com mampu memberikan kesenangan terhadap konsumen terutama pada masa pandemi COVID-19, seperti menjamin keamanan, kenyamanan, kemudahan, serta keberagaman produk yang ditawarkan, serta harga yang sesuai dan keberadaan diskon mampu memberikan kesenangan terhadap para konsumen untuk aplikasi matahari.com. Penting pula dipahami oleh konsumen terhadap manipulasi dalam rangka memilih atau memilah produk yang akan dibeli. Saran, yaitu saran yang dapat diberikan oleh penelitian dan pengajian lebih lanjut dapat dilakukan dalam rangka mengetahui terkait dan manfaat keberadaan matahari.com terhadap konsumen maupun terhadap perusahaan dalam rangka meningkatkan target pasar yang dicapai terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang salahnya mohon dimaafkan dan terima kasih.